senantiasa kita aturkan, kita kirimkan kepada junjungan kita, orang yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah, yakni Sayyidul Wujud wa Habibina Sayyidina Muhammad bin Abdillah. Beliau adalah panutan yang menunjukkan kebaikan kepada kita, yang dimana bulan ini adalah bulan kelahiran darinya. Dan semoga kita yang senantiasa bersalawat mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Juga kepada keluarga, sahabat, dan insya Allah kita umat-umatnya. Jamaah sholat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya berterima kasih kepada BKM, pengurus masjid Al-Istiqamah yang telah mengundang saya pada malam hari ini. Dan juga sebelum saya lanjut, saya sedikit memperkenalkan diri. Saya asalnya dari Sulawesi Tengah, Palu. Jadi saya berada di sebelum ini baru sekitar 1 tahun 2 bulan. Alhamdulillah Allah memberikan jodoh kepada saya, orang Semeru, dan beliau adalah ponakan kandung dari Pak Naskah. Dan alhamdulillah saat ini saya mengajar di Pondok Pesantren Darul Aitami Desa Niki. Jamaah sholat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan ini tentunya kita dihadapkan dengan berbagai macam masalah kehidupan, mulai dari rumah tangga sampai kepada sosial kemasyarakatan. Namun banyak kita yang tidak menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apatah lagi di dalam menghadapi masalah, terkadang kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun terkadang ada di antara kita yang sudah lama berdoa, sudah lama meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa kita belum diijabah atau belum diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam suatu kitab Duratul Tabihul Ghafilin, di sana dijelaskan saat ulama besar, ulama sufi Ibrahim bin Adham, beliau berjalan ke sebuah kota. Tiba-tiba beliau masuk ke sebuah pasar. Beliau didatangi oleh sekerumunan orang. Orang datang mengadu kepada dia, "Wahai ulama, kami ini sudah bertahun-tahun berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi sampai dengan saat ini doa kami belum diijabah oleh Allah. Padahal Allah telah berfirman, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, kata Allah, pasti aku akan kabulkan. Lalu kenapa kami berdoa belum juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Ulama tadi tersenyum, lantas dia menjawab, "Ketahuilah, di hati kalian masih ada hubbu dunia, cinta dunia, sehingga Allah belum mengabulkan doa-doa kalian." Lalu ulama tadi menjawab, yang menyebabkan cinta kepada dunia ada beberapa poin. Padahal kita tahu dunia mata'ul ghurur. Dunia ini hanya tempat persinggahan, tempat kita menanam, tempat kita mengambil kebaikan untuk menjadikan bekal di kehidupan akhirat kelak. Lalu ditanya oleh sekerumunan orang tadi, "Wahai ulama, apa yang menyebabkan hati kami ini mencintai dunia dan kenapa?" Maka ulama tadi menjawab, "Yang pertama, kalian kenal kepada Allah, kalian mengaku hambanya Allah, kalian mengaku bertuhan Allah, tapi tanggung jawabmu kepada Allah tidak engkau laksanakan. Tetapi banyak apa yang diperintahkan oleh Allah engkau lupakan. Inilah salah satu penyebab doamu tidak diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala."
mereka kerjakan. Kalau mereka sudah sholat, lantas apakah hanya sholat? Bahkan ada orang yang sholatnya tidak diangkat diakibatkan mereka pelit terhadap fakir, miskin, dan yatim piatu. Lalu apakah itu? Mereka kenal Allah, mereka tidak menunaikan kewajiban kepada Allah. Hari ini banyak orang yang mengaku hamba Allah, tapi banyak kewajiban-kewajiban kepada Allah mereka tinggalkan. Kita jangan menganggap bahwa ibadah kita hanya sholat, karena berapa puluh tahun yang lalu seorang yang ahli ibadah, sholatnya tidak pernah putus, puasanya tidak pernah putus, tetapi satu malam dia didatangi oleh seseorang yang membawa kitab di tangan kanannya dan ditanya, siapa engkau? Aku adalah malaikat yang membawa nama penghuni surga. Orang itu dengan bangga mengatakan, pasti di dalam kitab itu terdapat namaku. Namun setelah 3 kali diperiksa, ternyata tidak terdapat namanya. Dia bertanya, wahai malaikat, sementara sholatku 32 tahun tidak pernah putus, mengapa namaku tidak tercatat di dalam penghuni surga? Lalu malaikat menjawab, memang benar, engkau sholat selama 32 tahun, engkau puasa dari yang wajib serta yang sunnah, tetapi di sampingmu, tetanggamu, ada fakir miskin, ada yatim piatu, mereka merintih kelaparan, mereka menangis karena kemiskinan, tetapi engkau biarkan. Maka jangan berharap sholatmu akan diangkat oleh Allah walaupun sejengkal dari kepala kita. Hadirin jamaah sholat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, kita yang mengaku hamba Allah, tunaikan kewajiban kepada Allah, bukan hanya sholat, sambung tali silaturahim, berbagi kepada fakir miskin. Banyak yang harus kita perbaiki di dalam kehidupan kita. Ini yang pertama yang menyebabkan doa kita tidak diijabah oleh Allah. Kemudian orang tadi bertanya, yang kedua apa wahai ulama? Ulama menjawab, kalian mengaku-ngaku umatnya Rasulullah, tapi apa yang sudah kalian perbuat untuk baginda Rasul? Betapa tidak Rasul memperjuangkan Islam, Rasul memperjuangkan agama ini dengan keringat, dengan darah, bahkan nyawa sekalipun beliau korbankan demi tegaknya agama Islam. Bahkan beliau saat mau meninggal dunia, beliau tidak pikirkan bagaimana dengan anaknya, beliau tidak pikirkan bagaimana dengan istrinya, tapi yang beliau pikirkan bagaimana dengan umatku. Hari ini siapa yang menjadi umatnya Nabi? Yakni kita semua yang menjadi umatnya Nabi. Pasti kita akan ditanya, apakah kita cinta kepada Nabi, kita rindu kepada Nabi? Pasti kita akan menjawab kita cinta. Tapi jawabannya, apakah sudah kita berjuang untuk Nabi? Pernahkah satu tetes air mata kita menangis untuk Nabi? Pernahkah satu tetes keringat kita untuk memperjuangkan Islam seperti perjuangannya Nabi? Lalu banyak hari ini orang yang cinta kepada Nabi, malah sunnah-sunnah daripada baginda Rasulullah mereka sendiri yang menginjak-injak. Bahkan yang aneh, hari ini banyak orang yang saling mengkafirkan satu dengan yang lainnya. Ini dibilang bid'ah, itu dibilang bid'ah. Namun ada yang mengatakan maulid bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah. Padahal silakan bagi yang tidak melaksanakannya, dan yang melaksanakannya kita bersyukur, alhamdulillah. Kita mencintai Nabi, buktikan dengan apa yang kita kerjakan. Jikalau ada yang mengatakan ini bid'ah dan itu bid'ah, tidak perlu kita jawab dengan dalil, karena Nabi mencintai umatnya, tidak perlu butuh dalil. Pantaskah kita yang mengaku umatnya Nabi Muhammad lalu kita bertanya lagi, apa dalilnya ini dan itu? Bagaimana kita akan mendapatkan syafaatnya Nabi kalau saja kita mencintai Nabi? Harus
harus dengan berbagai macam cara. Oleh sebab itu kita yang cinta kepada Nabi bukan hanya mencintai Nabinya, tapi kata Nabi, cintailah anak cucuku, cintailah para zuriatku, cintailah para ulama. Ini adalah bentuk kecintaan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan jangankan sunnah yang besar, sunnah-sunnah yang kecil saja kadang kita lupakan. Nabi mengajarkan kepada kita, mau makan harus baca doa, mau tidur harus baca doa, mau ke WC harus baca doa. Tapi ini banyak yang orang lupakan, banyak orang tinggalkan ini, padahal mereka cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir, Ibrahim bin Adham berkata, apabila doa kalian tidak diterima, kalian terlalu banyak berbuat dosa, tetapi kalian lupa untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hati yang jarang beristighfar ibaratkan kaca yang berdebu. Apabila debu itu jarang untuk dibersihkan, maka debu itu akan menjadi karat di atas kaca. Begitupun hati kita. Kalau hati kita sering berbuat dosa, lalu kita tidak mau beristighfar, memohon ampun kepada Allah, maka dosa itu akan berkarat di hati kita. Dan apabila hati telah berkarat, maka susah untuk keluar. Yang ada semakin hari hati kita menjadi gelap. Dan apabila hati menjadi gelap, maka hati kita akan mati. Dalam pandangan manusia kita hidup, namun dalam pandangan Allah kita telah mati. Kenapa? Karena hati kita telah mati. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, sebenarnya ini menurut ulama tadi ada 15 poin. Cuman kalau kita bahas 15 poin mungkin sampai subuh, mungkin nggak berdiri kita dari sini. Tetapi saya sampaikan 3 aja, insya Allah di lain waktu. Kalau masih ada waktu, umur yang panjang Allah berikan, kita bisa sambung kembali. Dan minta maaf juga suara saya agak serak-serak, karena memang saya dalam keadaan kurang sehat. Berhubung 2 minggu dari kemarin itu tidak putus mengisi acara ceramah maulid ke kampung-kampung, dan itu hampir setiap hari. Jadi mungkin karena kelelahan, kecapean, sehingga saya agak kurang sehat. Jadi mohon maaf kalau suara saya agak serak-serak. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Jikalau ada kesalahan atau kehilafan di dalam ucapan-ucapan saya, mohon dimaafkan. Dan kalaupun ada kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa menjadi iktibar dalam kehidupan kita, dan kita lebih memperbaiki diri, khususnya pribadi saya sendiri. Terima kasih atas segala kelebihan, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.